Baik teman-teman sahabat Kompas, sekarang saya lagi berada di perkebunan pepaya mini milik Pak Agus di kilometer 12. Teman-teman, ini perkebunan luasnya kurang lebih 2,5 hektar dan sudah dikelola oleh Pak Agus sendiri kurang lebih 10 tahun ini ya teman-teman. Kali ini saya mau perlihatkan ke teman-teman sahabat Kompas TV di Balikpapan bagaimana sih caranya membudidaya pepaya mini itu sendiri. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat Kompas TV yang ingin membuka usaha, khususnya ingin mencoba di bidang pertanian. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Kita langsung masuk aja menyapa Pak Agus yang sudah ada di dalam. Yuk kita ke dalam. Baik, itu di sana Pak Agus. Halo Pak. Halo ya Mbak Paulina. Selamat sore. Waduh, lagi ngapain ini Pak? Nah, biasa rutinitas lagi mutik buah pepaya mini Balikpapan Mbak Paulina. Wah, luar Iya, biasa. Sehat kabarnya Mbak Paulina? Sehat Pak. Alhamdulillah. Coba saya lihat Iya, ini isi. Wah, ini yang udah matang ini Pak. Ya, ini sudah mengkal. Jadi sudah semburat seperti ini, sudah secara fisiologis sudah bisa dipanen dan ini 2 hari lagi sudah siap untuk dimakan. Siap Ini sudah dimakan. masak di Walaupun pohon. kecil gini udah matang Ya, Pak, udah matang dia. Dilihat dari ukuran besar kecilnya Mbak, tapi lihat dari ketuaan sudah ada semburat kuning seperti ini, berarti sudah tua dan siap untuk dipanen. Jadi kalau udah kuning gini pastinya udah bisa dimakan. Ya, seperti ini sudah bisa dimakan gitu ya. Nanti boleh dicoba kalau begini. Siap. Ya, Oke, baik. Pak Agus, ini mungkin kita akan ngobrol sedikit ini. Saya mau sharing juga ke teman-teman sahabat Kompas TV yang di Balikpapan. Mungkin lebih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara membudidaya pepaya mini ini sendiri. Karena ini cukup terkenal ya di Balikpapan untuk pepaya mini ini Pak. Bahkan sampai di luar kota juga dikirim juga ya. Iya, betul. Bagaimana sebenarnya proses dari budidaya ini pepaya mini ini sendiri? Iya. Sebetulnya cara budidaya pepaya mini Balikpapan atau MIBA atau orang umum mengatakan HW itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan budidaya pepaya jenis lainnya seperti California ataupun Bangkok. Hanya memang secara bentuk performan dari tanaman ini memang berbeda sekali dengan kedua jenis pepaya yang California ataupun yang Bangkok. Dari buahnya yang kecil-kecil seperti ini, tapi jangan dilihat dari ukurannya. Ini manisnya luar biasa gitu. Jadi bedanya apa sih sama pepaya biasa Pak, pepaya mini ini? Satu dari ukuran, ya. Kemudian 2 dari kemanisan. Ini adalah salah satu buah pepaya paling manis, mempunyai kadar kemanisan paling tinggi di antara jenis pepaya yang lain. Kalau sistem budidayanya kurang lebih sama, hanya memang awal panennya ini usianya lebih panjang. Kalau pepaya California itu di usia 6 bulan setengah sudah bisa panen sejak tanam. Kalau pepaya MIBA ini relatif lebih panjang, kurang lebih 8 bulan itu baru bisa dipanen gitu. 8 bulan 8 Pak. bulan setelah tanam bibit gitu. Dari mana sih ambil bibitnya Pak? Bibitnya kami ambil dari kebun sendiri, yaitu kami punya pohon induk, 2 pohon induk yang itu memang saya jadikan sumber bibit gitu. Memang saat ini kan pepaya mini Balikpapan tuh tidak seperti di era tahun 80-an 90-an yang memang luasannya kita hampir mendekati 100-an hektar, tapi saat ini memang kita terjadi penurunan luas yang sangat luar biasa gitu. Dan untuk Balikpapan sendiri ya tidak ada, sekitar 5 hektar pun tidak ada itu sekarang ini. Karena apa? Problemnya kita mengalami krisis bibit yang baik itu sangat sulit kita dapatkan. Jadi sebenarnya bedanya yang ditanam di tanah Balikpapan ini sama yang di luar daerah itu apa sih Pak? Mungkin dari ukurannya Kak atau rasanya? Ya sebetulnya gini, jadi pepaya mini Balikpapan itu merupakan salah satu khas ya. Dan kalau kita lihat di Kementerian Pertanian, di Dirjen Hortikultura, begitu kita klik gitu pepaya mini itu yang muncul mesti pepaya mini Balikpapan. Karena memang pepaya ini khasnya memang tumbuh dan berkembang baik itu di Balikpapan. Teman-teman kita pernah nyoba di daerah lain, secara pertumbuhan bagus, tetapi produksi dan rasa buah itu berbeda. Nah, pepaya ini memang menghendaki tanah-tanah yang sedikit ada clay gitu ya, ada clay
sehingga memang di situ keunggulannya adalah tingkat kemanisannya lebih bagus gitu. Nah, lahan yang saya gunakan ini adalah tanah clay yang agak berpasir, tapi memang ini bekas-bekas lahan sayuran yang saya tanami pepaya mini Balikpapan. Baik. Gitu. Langsung aja Pak, mungkin bisa dipraktekkan ya. Praktekkan apa ini? Cara atau gimana? Ya. saya kira Ciri-ciri, ya. oke, Nah, ciri-ciri ciri-ciri pepaya mini Balikpapan yang bisa dipanen seperti ini. Ini sudah ada Oke. tanda semburat kuning seperti ini. Ini artinya sudah siap untuk dipanen. Nah, ini ada bintik-bintik ini seperti ini. Ini adalah salah satu ciri bahwa tingkat kemanisan ini ditunjukkan dengan ada bintik-bintik seperti ini. Ini adalah bintik-bintik gula lah begitu ya, atau madu lah begitu. Ini sudah bisa dipanen seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah siap ya kan. Nah, seperti ini. Ini 2 hari setelah kita panen, kita tempatkan di suhu ruang, ini sudah bisa dimakan. Nah, contohnya yang bisa dimakan seperti ini. Mohon maaf, ini pakai parang ya. Siap. Jadi makannya, konsumsinya memang beda dengan pepaya California atau pepaya Thailand. Kalau ukurannya mungil, kita tidak perlu mengupas untuk memakan buah pepaya ini. Cukup dibelah jadi 2 seperti ini, ya, Mbak ya. Nah, seperti ini. Baik. Ya, ukurannya seperti ini. Bijinya cukup banyak memang. Terkenal juga bijinya cukup banyak. Nah, kemudian tinggal, mohon maaf saya sudah. Nah, ini tinggal bijinya aja kita keluarkan bijinya seperti ini, Mbak. Nah, kita keluarkan bijinya. Nah, ini sudah siap untuk dimakan. Baik. Pak Paulina mau nyoba atau saya yang makan? Boleh Bapak aja. Nah, seperti ini caranya, hanya disendokin begini aja. Nah, dimakan seperti ini. Ya. Coba. Jadi nggak harus Manis. dikupas gitu ya Pak? Manis sekali ya. Ini kalau perkiraan saya kalau diukur dengan kadar kemanisan brick itu sekitar di atas 15 ya. Di atas 15. Seperti ini aja. Nah, kita makan seperti ini. Segar dia langsung. Nanti Mbak Paulina bisa nyoba itu ya. Siap Pak. Nah, seperti ini. Biasanya kalau di hotel, di restoran, Mbak, setelah ini dibuka, dikeluarkan bijinya, Mbak, biasanya dikasih puding. Oke. Nah, kasih puding, kemudian masukkan kulkas, nanti makan puding plus pepayanya pepaya segar, gitu kan. Gitu, seperti itu. Siap. Kalau untuk nanamnya sendiri, bibitnya apakah dari pepaya ini atau? Ya, jadi dari jenis pepaya ini yang memang kita kondisikan sedemikian rupa, minimal umurnya 2 tahun pohonnya, itu yang bagus untuk dijadikan bibit. Kemudian dia tidak bercampur dengan pepaya jenis lain, Mbak. Jadi kalau dia bercampur dengan pepaya jenis lain, nanti hasilnya sudah tidak menghasilkan buah yang seperti ini. Dia harus tersendiri atau bisa namanya diisolasi. Isolasi dia jauh dari jenis tanaman lain. Nah, di situ setelah kita peroleh pohon induk yang benar-benar memenuhi syarat, sehat, produktivitasnya tinggi gitu ya, buahnya memang tebal, rasanya manis dan sebagainya, maka kita ambillah selanjutnya seleksi buah. Dari satu pohon yang terpilih bagus ini kita seleksi lagi buahnya, mana yang diantara ini yang bagus, itu kita ambil sebagai buah untuk sumber benih. Nah, dilihat kemudian, bagus enggaknya dari mana? Ya, satu, dia tidak terserang hama penyakit. Okay. 2, dia bentuknya tidak ada cacat, ukurannya dia ideal ya. Nah, ciri-ciri khas pepaya mini Balikpapan yang murni itu seperti ini, Mbak. Dia di ujungnya ini ada lubang ya, seperti pusat gitu ya, dia agak masuk dia seperti ini, ciri-cirinya seperti itu. Nah, ukurannya idealnya antara 350 sampai 500 gram per buah. Nah, kemudian buah yang sudah diambil untuk sumber benih, misalkan ini dari biji ini di antara biji-biji ini, Mbak. Kemudian ini kita proses lebih lanjut, Mbak. Kita ambil bijinya, kita seleksi, kita bersihkan dari selaputnya ini ada selaput, Mbak, ini harus kita bersihkan, keluarkan, kemudian kita rendam dalam air. Yang biji yang tenggelam itu yang dijadikan sebagai sumber benih. Nah, setelah kita dapatkan biji yang tenggelam, kemudian kita kering anginkan, Mbak. Kita kering anginkan lebih kurang 3 hari, tidak usah dijemur di panas langsung. Kemudian biji itu bisa untuk dikecambahkan, yang diawali dengan proses perendaman dengan air hangat, Mbak. Ya, jadi bijinya yang sudah kering angin 3 hari tadi direndam dengan air hangat selama kurang lebih 1 malam. Besoknya itu dibungkus dengan kain yang berbahan kaos seperti ini, kemudian diperam. Nah, 7-10 hari biji akan berkecambah. Nah, setelah berkecambah, kecambah itu nanti dipindah di polybag.
Ya bisa ukuran 10-12, bisa ukuran polybag 10x10, atau yang lebih kecil 8x10 bisa itu. Nah itu namanya setelah pertambahan tadi masuk ke persemaian. Oke. Nah di persemaian itu kurang lebih 4 minggu Mbak, 1 bulan lah kurang lebih itu di persemaian. Maka dengan tinggi antara 15 sampai 20 cm, bibit itu sudah bisa siap ditanam di lapangan. Nah jarak tanamnya idealnya yaitu 2,5 kali 2,5 atau 2 kali 3 meter, idealnya seperti itu. Jarak antara benih Ya, Pak, ya? jarak antar tanaman. Oke. Ya, jarak tanaman bisa 2,5 kali 2,5, bisa juga 2 kali 3 meter. Jadi kalau 1 hektar itu kita bisa memperoleh populasi sekitar 1.200 pohon. 1 Dalam hektar 1 itu Pak ya, hektar, 1.200 iya. pohon. Dan ini kalau sudah seperti ini umurnya 10 bulan Mbak ini. 10 bulan ini sudah panen 6 kali. Jadi interval panennya itu setiap seminggu sekali. Oh, seminggu Ya, sekali. seminggu sekali panen. Seminggu sekali panen terus itu. Sepanjang perawatannya bagus, dia akan menghasilkan terus, pemupukannya rutin, dia akan menghasilkan buah yang normal tanpa mengenal musim. Dan usia produktifnya bisa mencapai 3 tahun sampai 4 tahun. Satu pohon ini. Ya, artinya pepaya ini bisa berproduksi terus sepanjang waktu selama 3 sampai 4 tahun. Dia buah terus sepanjang memang perawatannya, pemupukannya cukup baik. Ada spesial pupuk gitu atau? Ya, spesial sih enggak. Artinya hanya mengkombinasikan antara pupuk kimia dan pupuk organik, Mbak. Gitu ya. Artinya ada pupuk kandangnya atau komposnya, itu diselang-seling dengan penggunaan pupuk NPK. Karena kalau sudah fase seperti ini, pembesaran buah diperlukan, kemudian warna supaya warnanya merah itu perlu unsur kalium, kemudian untuk manis juga perlu unsur itu, sehingga memang pupuknya harus memang disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Dan itu perawatannya tiap hari gitu Pak ya? Enggak tiap hari. Pemupukan itu paling cepat teman-teman biasanya 2 bulan sekali. Kalau saya walaupun sedikit itu sebulan sekali Mbak. Jadi lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi waktunya panjang, karena nanti akan banyak yang terbuang. Kalau setiap bulan kita kasih sedikit sesuai kebutuhan tanaman, itu akan menghasilkan buah yang kontinu. Nah, ya. Seperti ini Mbak. Dari bawah ini panen pertama kemarin di sini Mbak, posisi di sini. Ini buah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah sudah saya panen. Kalau 8 kali 6 kali berarti ya rata-rata 1 kali panen 2 buah. Nah ini terus dia tidak ada putus. Terus kalau terjadi keterlambatan pupuk atau musim kemarau, mesti buahnya akan terputus. Nah, ada putus ini terus ini tanpa putus sampai buah yang paling atas. Kemudian udah kelihatan di atas itu ya Pak? Ya masih full terus kan, itu ada buah yang masih kecil, bunganya juga masih jalan terus seperti itu. Dan harganya untuk pepaya mini Balikpapan masih relatif stabil Mbak ya. Stabil harganya. Berapa itu Pak? Ya harga di kebun 7.000 Mbak. Oh, sebijinya ini ya? 1 kilo Mbak. 1 kilo, oke. Jadi kalau seperti ukuran ini 3 biji 1 kilo. Ini kalau seperti ini 2 biji 1 kilo. Oh yang besar Ya, ini ini ya? besar ini ya, seperti ini. Itu 1 biji 1 kilo paling isinya cuma 2 aja. Kali ini isinya 3. Seperti itu. Tapi kalau orang beli kalau misalkan mau coba nanam juga bisa sebenarnya Pak ya? Ya Tergantung. prinsipnya bisa Mbak, bisa. Hanya memang tadi kuncinya ya penanganannya, perawatannya, pemupukannya itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa gitu ya. Nggak asal tanam habis itu dibiarkan, nanti ya tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Awalnya modalnya berapa sih untuk khusus pepaya mini ini Pak? Ya jadi yang biaya terbesar sebetulnya kita tenaga kerja Mbak. Kan kami terus terang nggak bisa saya lakukan sendiri, saya harus menggunakan tenaga kerja orang. Jadi idealnya begini Mbak, kalau 1 pohon hitungan kita itu biaya produksi hingga 1 tahun pertama itu sekitar 80.000 Mbak per pohon. Ya, jadi untuk bisa seperti ini sampai 1 tahun pertama itu biayanya semuanya sekitar 1 pohon 80.000. Nah kalau kita punya 1 hektar dengan populasi kurang lebih 1.200, maka ya modal kita 80.000 dikalikan 1.200. Ya sekitar 96 jutaan kurang lebih itu di modal awal untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Ya, tetapi itu sampai tahun pertama, tapi di bulan ke-8 itu kan sudah panen kita. Ya. Sudah bisa mengurangi biaya tadi itu. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang nunggu sampai 8 bulan panen, ya ini tengah-tengahnya, selah-selahnya saya tanamin. Ini kemarin saya tanami tomat, kemudian tomat habis saya tanami kacang, nanti misalkan ini bisa tanami yang lain untuk membantu biaya
ini perawatan pepaya. Biaya perawatan. Oh, oke. Ya, seperti ini kacang panjangnya ini sudah. Kalau ini kan cepat ya ininya panennya ya, iya, Pak ya. panen cepat. Hmm. Ini sudah kacang panjang sudah siap panen. Soalnya kalau nungguin ini aja nanti ya terasa betul modalnya lama kembali. Tips untuk memulai awal apa sih Pak, untuk mungkin rekan-rekan di Balikpapan yang ingin mencoba gitu? Ya, jadi kalau dalam menentukan suatu komoditas dalam suatu usaha tani, yang pertama kuncinya adalah pasar, Mbak. Intinya pasar dunia. Bagaimana pasar, respon pasar itu seperti apa, harganya itu. Nah, saat ini kalau untuk pepaya mini Balikpapan itu tidak usah dikhawatirkan, lah pasarnya sudah ada. Sudah ada konsumen-konsumen yang memang minded, dia sukanya pepaya mini Balikpapan karena manis. Gitu. Dan orang-orang luar Balikpapan pun kalau melihat merasakan pepaya mini Balikpapan itu mesti ketagihan dia akan itu. Nah, makanya teman-teman yang dari Samarinda sering pesan pas lewat, Pak saya pesan berapa kilo gitu, itu pesan karena memang tadi rasanya yang manis itu jadi khasnya. Dan cara konsumsinya memang ya sangat praktis ya Mbak ya. Kalau pepaya yang besar kita mau beli pepaya kan nggak bisa dipotong-potong tuh, belinya satu, kemudian kita makan satu keluarga, nggak habis, masuk kulkas, udah nggak enak lagi besoknya. Ya, kalau betul. seperti ini kan satu orang kurang, nambah lagi satu pun nggak masalah. Benar, gitu. karena ukurannya kecil. Karena ya. ukurannya kecil, ideal lah begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama Mbak untuk Polina. waktunya. Ya, nanti Terima nyoba kasih. dulu lah, dimakan dulu Ya, pepayanya siap. situ Nanti kita pulang. coba di situ ya, Pak. Ya, boleh. Terima kasih. Semoga bermanfaat ini untuk Amin, teman-teman amin, sahabat ya. Kompas TV ya Pak. Siap, Terima siap, kasih dan lancar terus usahanya ke depan Pak. Ya. Amin. Baik Iya. Pak. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Ya. Mbak Polina. Ya. Mari. Jadi ini ya teman-teman, proses membudidaya pepaya mini yang menjadi khas di Balikpapan. Jadi teman-teman yang mungkin bosan di rumah dengan kondisi PPKM atau selama masa pandemi ini, bisa mungkin yang tertarik langsung datang aja ke sini, mungkin ketemu Pak Agusnya, bisa belajar langsung ya, atau mungkin bisa menonton video ini. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga bisa share video ini ya teman-teman.